Halo Bidan Pintar, di video Bidan Pintar kali ini kita akan membahas tentang cara pengisian hasil pemeriksaan antenatal care pada buku KIA revisi terbaru tahun 2020. Sebelum kita melanjutkan ke cara pengisian, mari kita lihat gambaran sedikit tentang perbedaan buku KIA terdahulu revisi 2015 dengan buku KIA revisi 2020. Yang terlihat di layar, di sisi kiri tampak buku KIA versi 2015 dengan model pengisian hasil pemeriksaan ANC-nya masih berupa kolom, dan di sisi sebelah kanan buku KIA revisi terbaru dengan hasil pemeriksaannya itu diisi dalam bentuk grafik. Jadi cukup terlihat jelas perbedaannya cukup besar seperti terlihat pada gambar ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke video tutorial. Oke, yang pertama di sini di halaman 2, yang pertama yang harus kita isi setelah kita melakukan pemeriksaan kehamilan, yakni pertama kolom pernyataan ibu keluarga tentang pelayanan kesehatan ibu yang sudah diterima. Di sini pada intinya kolom ini bukan kolom pencatatan hasil pemeriksaan, melainkan kolom pernyataan. Jadi kita bidan tidak perlu mengisi hasil pemeriksaan antenatal care pada kolom-kolom ini. Kita hanya membubuhkan paraf sesuai dengan jenis pelayanan yang kita berikan saat melakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan trimester 1, trimester 2, atau trimester 3. Oke, kita lihat dari yang pertama, ibu hamil HPHT, kolom HPHT. Jadi di sini HPHT, kita isi HPHT-nya tanggal berapa, diisi di sini, berat badan berapa, tinggi badannya berapa, IMT kita hitung dari berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan, hasilnya berapa kita isi di sini. Kemudian di trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Di trimester 1 ini ada 2 kolom, trimester 2 1 kolom, dan di trimester 3 ada 3 kolom. Pada 2 kolom di trimester 1 di kolom pernyataan ini, yang pertama ini diisi oleh bidan, yang kedua ini diisi oleh dokter. Jadi dalam kehamilan di trimester 1 minimal 1 kali pemeriksaan oleh bidan dan 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Di trimester 2 di kolom ini diisi oleh bidan, dan di trimester 3 ini 2 kali diperiksa minimal oleh bidan dan 1 kali diperiksa minimal oleh dokter. Untuk bagian periksa dan tanggal tempat, tanggalnya kita isi tanggal berapa pelayanan yang diberikan dan tempatnya di mana, misalnya di Puskesmas Lekebai atau di Posyandu Nualolo atau Poskesdes Dobonuapuu, seperti itu. Berikut juga diperiksa yang berikutnya di kolom ini, kolom ini, kolom ini, dan kolom seterusnya. Jadi intinya di halaman 2 ini merupakan kolom pernyataan, bukan kolom pencatatan hasil pemeriksaan. Jadi intinya untuk buku KIA revisi terbaru 2020 ini ada 3 halaman, yakni di halaman 2 itu kolom pernyataan yang harus diisi, yang bukan merupakan kolom pencatatan hasil pemeriksaan ANC, melainkan kolom pernyataan hanya membubuhkan paraf untuk tenaga kesehatan sesuai dengan pelayanan, jenis pelayanan yang diberikan. Sedangkan hasil pemeriksaan ANC-nya diisi di grafik evaluasi kehamilan dan juga di grafik peningkatan berat badan. Oke, kita langsung ke contoh soal saja supaya lebih mudah dipahami pengisiannya. Oke, baik, kita langsung ke contoh kasus supaya lebih paham. Contoh kasus yang pertama, misalnya Nyonya MDN, alamat dari Desa Ratekalo, umur 21 tahun. Ibu mengatakan sudah kurang lebih 2 bulan telat haid, sering mual muntah, pusing kurang lebih 2 minggu, dan haid terakhirnya di tanggal 16 bulan 12 2022. Maka di sini kita tulis ibu hamil HPHT-nya 16 bulan 12 2022. 16 bulan 12 2022. Di
di sini. Kemudian kita isi berat badan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, berat badannya 47 kilo. Tinggi badannya 155. IMT-nya maka kita hitung. Hasil IMT dari 47 dibagi 155 dibawakan dalam meter, berarti 47 bagi 1,55 pangkat 2, berarti hasil IMT-nya adalah 19,56. Berarti kita isi di sini 19,56. Si hasil IMT-nya 19,56. Kemudian ini merupakan pemeriksaan yang pertama. HPHT, setelah kita hitung HPHT, kita hitung tafsiran persalinan. Tafsiran persalinan di sini kita isi di sini. Tafsiran persalinan tanggal 23 bulan 9 2023. Oke, di sini berdasarkan hasil pemeriksaan maka ibu dinyatakan usia kehamilannya yakni 13 minggu. 13 minggu itu sudah masuk ke trimester 2. Maka kita isi di trimester 2 ini. Jangan diisi di trimester 1. Trimester 1 dari 0 sampai 12 minggu. Lebih dari 12 minggu dihitung trimester 3. Trimester 2. Maka karena 13 minggu kita isi di trimester 2. Periksa tanggalnya tanggal 17. Dia periksa tanggal 17 bulan 3 tahun 2023, tempatnya di Puskesmas Lekebai. Jadi kita isi di sini 17 bulan 3. Jangan diisi di sini ya. Isi sesuai dengan kolom, sesuai dengan usia kehamilan. Usia kehamilannya masuk di trimester berapa? Trimester 1, 2 atau 3. Tidak melihat dia mau datang pertama kali, kedua kali atau ketiga kali atau seterusnya, tetap diisi sesuai dengan usia trimesternya. Karena di usia 13 minggu sudah masuk di trimester 2, maka diisi di kolom ini. Di sini bidan melakukan timbang berat badan 47, maka diberi paraf. Ukur lingkar lengan atas diukur juga. Tekanan darah pun diukur, diparaf. Periksa tinggi rahim diukur juga, tapi tidak menggunakan pita senti ya. Pita senti apabila tinggi rahimnya sudah di usia kehamilan di atas 20 minggu. Jadi ini kita hanya palpasi menggunakan jari. Periksa denyut jantung tidak, karena masih 13 minggu maka kita strap. Status imunisasi tetanus belum dilayani maka kita strap. Konseling, apabila kita memberikan konseling maka dibubuhkan paraf. Screening dokter, kalau tidak ada screening dokter di hari itu dikasih strap. Tablet tambah darah, apabila diberikan tablet tambah darah dibubuhkan paraf. Tes HB dilaksanakan, dibubuhkan paraf. Tes golongan darah juga dilayani, dibubuhkan paraf. Protein urin juga dibubuhkan paraf. Gula darah tidak. Nah, untuk PPIA ini pencegahan penyakit antara ibu ke anak. Jadi ada 3, HBsAg, HIV dan sifilis. Jadi sini HBsAg, jadi kita tulis saja di sini ya. HBsAg, HIV dan sifilis. Maaf ya hurufnya agak kurang rapi. HBsAg, HIV, sifilis. Jadi di kolom ini HBsAg, HIV, sifilis. Apabila di pemeriksaan kehamilan itu kita melakukan pemeriksaan HBsAg, HIV, sifilis, maka kita bubuhkan paraf. Apabila hasilnya positif maka langsung saja diisi positif, tidak perlu membubuhkan paraf. Tapi hasilnya negatif maka kita bubuhkan paraf. Berdasarkan kasus ini ternyata si ibu ini hasil pemeriksaan PPIA-nya nih negatif, maka dibubuhkan paraf karena menyatakan bahwa kita sudah melakukan pelayanan laboratorium yaitu HBsAg, HIV, sifilis. Oke, kemudian di Fasiankes mana ini adalah
Kolom Fasiankes ini adalah kolom Fasiankes ibu bersalin. Rujukan juga kalau suatu saat ibu dirujuk, maka ditulis rujukannya itu ke Fasiankes mana. Oke, setelah kita mengisi kolom pernyataan ini, kita lanjut ke mengisi hasil pemeriksaan antenatal care yang harusnya kita isi di grafik, bukan di sini. Kalau untuk buku revisi tahun 2015 sebelumnya diisi hanya pada satu halaman, itu diisi semua hasil pemeriksaan. Kalau untuk tahun 2020 ini, kolom yang halaman 2 ini hanya untuk bubukan paraf yang menyatakan bahwa ibu sudah menerima jenis pelayanan kesehatan seperti ini dari bidan. Sedangkan hasil pemeriksaannya kita isi di grafik. Oke, untuk grafik evaluasi kehamilan, sebelumnya kita harus isi dulu grafik peningkatan berat badan. Tadi kan kita sudah hitung IMT-nya. IMT-nya itu 19,56 ya. Kita lihat 19,56 itu berada di batasan normalkah atau kurus atau obesitas, kita lihat. Oke, di sini berat badan prakehamilan. Ternyata setelah kita bertanya ke ibu mengatakan bahwa sebelum hamil pun berat badannya itu sama, yakni berat badannya itu 47. Maka kita tidak perlu menghitung ulang lagi ya. 47 kita isi di 47, kita hitung IMT-nya 19,56. Ternyata untuk 19,56 itu berada di seputar ini ya, 18,5 sampai 24,9. Berarti kita lingkari di sini. Terus kita isi 19,56. Kita isi hasil IMT-nya di sini, terus berat badannya prakehamilannya 47. Oke, kita plot. Berarti kenaikan berat badan selama hamil 9 bulan ini yang direkomendasikan untuk ibu ini yakni 11,5 sampai 16 kilo yang berada di plot blok warna pink. Oke, kita lihat blok warna pinknya. Blok warna pink. Ini ada blok garis putus-putus, pink putus-putus, dan ada warna biru. Kita lihat sini blok warna pink ya, warna pink karena dia 19,56 blok pink. Kita lihat berarti ibu ini kenaikan berat badannya harus sekitar ini. Kita lihat blok pink berarti ini blok pink. Kalau garis putus-putus ini blok pink ini nih IMT ini normal ya, kenaik untuk yang IMT-nya normal, bukan kurus atau obesitas. Blok pink. Oke. Kita lihat ibu datang dengan usia kehamilan 13 minggu. Ini garis usia kehamilan, sedang ini garis untuk kenaikan berat badannya. Untuk garis usia kehamilan kita lihat berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, ibu ini UK-nya 13 minggu, maka ini 12, 13, berarti di sini 13 minggu. Ibu berat badannya 47, maka kita plot di mulai dari 0 ya, di sini 47. Kita isi di sini, bisa kita isi di sini 47. Oke, 47. Itu untuk kenaikan berat badannya. Setelah kita isi kenaikan berat badannya, kita masuk ke grafik evaluasi kehamilan. Oke, di kolom pertama pemeriksa dan tanggal. Tanggal ibu periksa 13 minggu, berarti ini 12 minggu, 13 minggu. 13 minggu ini kita lihat di sini, 13 minggu ini kolom yang ini lurus dengan kolom ini ya. Berarti kita isi di sini. Periksanya tanggal 17 bulan 3 tahun 2023 oleh bidan Valen. Di usia 13 minggu itu hasil pemeriksaannya palpasinya ini 13 minggu ini kita hanya bisa hitung tinggi fundus uteri ini pakai jari ya, pakai palpasi ya, belum untuk senti. Jadi tidak perlu kita isi TFU-nya di sini. DJJ juga di usia 13 minggu belum terdengar, maka tidak usah diisi. Kita langsung ke grafik ini, tekanan darah, nadi. Oke. Untuk grafik tekanan darah nadi ini kita lihat ini. Di sini juga ada 12 minggu, 13 minggu. Karena kita 13 minggu ya.
13 minggu di sini, maka kita isi di sini. Kita isi di sini saja ya. Kita isi di kolom yang ini. Kita isi di garis yang ini. 13 minggu ini tekanan darahnya 100 per 60. Maka kita isi 100 mana? 13 minggu 100 tekanan darah per 60 di sini. Kita garis dia. Nadinya 80, kita beri tanda titik di 80 ini. Maaf, kita garis dari tekanan darah 100 per 60. Terus nadinya 80 kita beri ini 13 minggu ya, 13 minggu. Sudah tekanan darah nadi. Nah, gerakan bayi, ibu mengatakan belum merasakan gerakan bayi, tidak perlu diisi. Urin protein, dilakukan pemeriksaan urin protein dan hasilnya negatif, kita bisa isi di sini ya. Hasilnya isinya negatif, begitu saja. Terus dilakukan pemeriksaan HB juga, urin reduksi tidak. HB ternyata dari hasil pemeriksaan HB-nya 13, maka kita isi di sini 13. Apabila di saat itu kita memberikan kalsium, maka kita kasih centang, atau aspirin kita kasih centang. Kalau tidak, kita kasih kosong saja. Kemudian berikutnya kita hitung MAP-nya. MAP-nya hitungannya 2 kali distol tambah siastol bagi 3. Jadi 2 kali sistol, 2 kali diastol. Untuk diastolnya tadi, maka kita hitung 2 kali diastol tadi berapa? Sistolnya 100, diastolnya 60. 2 kali 60 ditambah sistolnya 100 dibagi 3. Di sini 2 kali 60 120 tambah 100 bagi 3, di sini jadinya 220 bagi 3, maka hasil MAP-nya 73,33 ya. Untuk nilai rujukan MAP ini apabila lebih dari 90. Jadi ini masih dalam batas normal. Jadi setiap kali pengukuran tekanan darah pada pemeriksaan kehamilan wajib diisi MAP-nya. Apabila sudah ditemukan hasil MAP-nya ini seperti ini 73, berarti batas normal. Apabila sudah lebih dari 90, maka harus segera dilakukan rujukan. Itu menyatakan bahwa resiko preeklamsi meningkat dan harus dilakukan rujukan. Kemudian misalnya di tanggal 5 Mei 2023 ibu ini kembali lagi melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Lekebai. Maka ditulis dan berdasarkan hasil pemeriksaan ibu ini UK-nya 20 minggu, denyut jantungnya sudah terdengar 128 kali per menit, TFU-nya 13 cm, tensi darah 120/70. Nah di 80 tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium, belum merasakan gerakan bayi, diberikan kalsium, aspirin tidak. Maka 20 minggu ya, berarti kita lihat di 20 kolom plot kolom 20 minggu. Kolom 20 minggu ini, kolom 20 minggu ini kita tarik lurus ke atas seperti ini ya, lurus ini. Berarti tanggal 5 bulan 5 2023 diperiksa oleh bidan Valen kembali. Kita tarik garis lurus dari kolom atas sampai ke bawah sampai 20 minggu. Lebih lurusnya dengan ini ya, dengan garis ini. Maka di garis ini yang kita akan beri tanda X untuk DJJ dan tanda bulat untuk TFU. Maka kita lihat di sini DJJ-nya 128. DJJ-nya 128, 20 minggu garis 128, kita lihat di sini angka. Ini 120 di sini. Ini 130, berarti ada di antara garis ini dan garis ini. Berarti sekitar sini 20 minggu, berarti di sini ya. Kita beri tanda silang, kita bisa isi dengan angka 128. Kemudian di garis yang sama ini kita plot untuk TFU-nya 13 cm. TFU-nya kita bisa lihat di garis ini. DJJ-nya di sini. DJJ-nya ini ya.
TFU-nya, ukuran TFU-nya di sini. TFU-nya 13 cm, di sini 10 cm, ini 15, 10, 12, 13, 14, 15, per 13 di garis ini. Kita tarik garis ini sampai ke 20, UK 20. Berarti di sini kita beri tanda bulat, bisa kita isi 13 cm. Oke, jadi nanti seperti ini ya. Kelihatan. Jadi ketika terbaca di buku, di grafik evaluasi kehamilan ini tanda silang artinya DJJ, tanda bulat artinya TFU. Kemudian di 20 kita tarik terus ke bawah. 20 ya, sini. Ini 20 ya. 20 minggu. Nah, 20 minggu tensinya 120 per 70. 120 per 70 kita tarik, terus nadi 80. Belum merasakan gerakan janin, tidak perlu diisi. Kemudian urin protein tidak dilakukan, habis itu diberikan kalsium. Apabila diberikan kalsium atau aspirin maka disimbang saja di kolom sesuai itu. Kalau tidak usah diisi silang atau diisi strap. Kemudian untuk MAP kita kembali hitung. Jadi MAP itu selalu dihitung setiap kali kita melakukan pengukuran tekanan darah pada saat pemeriksaan kehamilan. Begitupun selanjutnya di bulan berikutnya apabila ibu ini melakukan pemeriksaan kehamilan, kembali diisi sesuai dengan UK-nya, diisi tanggal, diisi nama pemeriksa, diisi DJJ-nya berapa, TFU-nya berapa. Jadi yang pada sebelumnya buku revisi 2015 itu kita mengisi menggunakan kolom-kolom saja. Kalau untuk buku revisi 2020 ini hasil pemeriksaan kehamilan kita isi di grafik evaluasi kehamilan saja. Oh iya, jangan lupa selalu mencentang ini ya. Sebelumnya kan kita sudah ukur berat badannya yang ini, berat badan ini. Grafik peningkatan berat badan kan kita sudah isi kita sudah lingkari rekomendasi peningkatan berat badan. Nah, di grafik evaluasi kehamilan ini kita perlu mencentang sesuai dengan yang di grafik peningkatan berat badan. Tadi kan kenaikan yang direkomendasikan adalah 11,5 sampai 16 kilo ini. Ini artinya bahwa selama 9 bulan kehamilan ibu ini hanya direkomendasikan untuk kenaikan berat badannya yaitu sekitar 11,5 sampai 16 kg. Untuk grafik peningkatan berat badan juga, karena setiap kali pemeriksaan antenatal care kita melakukan penimbangan berat badan, maka di sini pun selalu diisi hasil pemeriksaan berat badannya. Misalnya ini di usia 20 minggu yang tadi, 20 minggu ini ternyata berat badan ibu itu misalnya naik 49 ya, 49. Jadi kita isi di sini. Mana 13, 20 berarti di sini ya. 20 di sini ya, teman-teman. 20 kita lihat di sini 20 ini. 20 ini kita tarik garis terus. 47 tadi kan di sini ya, 47-nya di sini. Naik satu kotak berarti 1 kilo ya, seperti ini. Nah, selalu dimulai dari 0. Ketika ini menunjukkan kenaikan 1 kilo. Naik satu kotak lagi 2 kilo naik. Jadi setiap kotak itu menunjukkan kenaikan berat badan naiknya 1 kilo. Ini bukan menunjukkan berat badannya 45 tidak ya. Ini berdasarkan berat badan awal. Jadi misalnya di 47 pemeriksaan kehamilan 47 dimulai dari 0 kan, dari sini. Nah, pada saat 47 ini di usia 13 minggu. Ternyata ketika 20 minggu itu dia naik 2 kilo 49. Berarti karena naik satu kotak di sini 48, 49 berarti otomatis dia ada di sini ya teman-teman. Di sini. Oke. Dia di sini. Nanti jangan lupa untuk selalu menghubungkan garis antara penimbangan berat badan.
Jadi untuk grafik evaluasi kehamilan atau grafik peningkatan berat badan ini mirip seperti kita melakukan pengisian pada partograf. Jadi selalu menghubungkan titik-titik atau tanda-tanda dari tanda yang satu ke tanda yang lain pada substansi yang sama. Baik, itu saja kiranya tutorial untuk pemeriksaan hasil ANC yang harus diisi hasilnya pada buku KIA revisi terbaru. Jadi pada intinya setiap kali melakukan pemeriksaan kehamilan, bidan harus mengisi di bagian kolom pernyataan dengan membubuhkan paraf pada pelayanan yang diberikan, kemudian hasilnya baik hasil lab, DJJ, tensi, nadi, TFU semuanya diisi di grafik evaluasi kehamilan, serta untuk berat badannya hasilnya diisi di grafik peningkatan berat badan. Demikian video tutorial bidan pintar kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman bidan semua. Kiranya kita dapat bekerja dengan berakhlak. Salam, saya Maria Guritigi Siraja. Saya ASN berakhlak. Salam sehat, sehat selalu Indonesiaku.